warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi penetapan cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul. Mengingat waktu sudah menjelang siang, saya akan menyampaikan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dilanjutkan pemaparan dari beliau Bapak Penebu Ngawen, yang ketiga acara inti sosialisasi dari Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul terkait sosialisasi penetapan cagar budaya, yang keempat lain-lain, nanti bisa dilanjutkan diskusi forum tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk itu marilah pada kesempatan hari ini, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu acara kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa cukup. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan, dilanjutkan pemaparan dari beliau Bapak Penebu Ngawen. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapanewon Ngawen menika ada salah satu situs cagar budaya yang sangat kita banggakan. Itu kami laporkan kepada Ibu adalah Tugu Batas yang menghubungkan, bahasanya menghubungkan, tidak memisahkan ya, antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Dalam hal ini Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Klaten. Ini ada benda cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Sultan di tahun 2011. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penetapan cagar budaya Gunung Kidul hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020, kami nyatakan dibuka. Visi misi kabupaten tahun 2020 sampai 2021 ini dari Bu Bupati Jawa Tengah ya, menunjukkan daerah Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Misi Kabupaten Gunung tahun 2000 itu sudah meningkatkan tata kelola dan sebagainya ya. Dan ini sudah kita sampaikan, yang paling pokok adalah meningkatkan pengelolaan pariwisata yang profesional, meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. Terus mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang produktif, meningkatkan pengelolaan dan lindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini salah satu visi misi Bupati. Kita lanjutkan. Kecamatan atau Kabupaten Ngawen secara geografis, luas kecamatan atau Kabupaten Ngawen adalah 4.659,37 hektar, berbatasan dengan Kecamatan Oru, Sukoharjo, dan Kecamatan Bayat, Cawas, Kabupaten Klaten. Itu yang di luar. Yang di dalam ya dengan Karangmojo, dengan Gedang Sari, dengan Semin, dengan Lipar. Ya. Kabupaten Ngawen didominasi oleh tanah kering, yaitu sebesar 1.799,90 hektar. Ya. Lanjut. Nah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Ngawen ini memang paparan waktu invasi kecamatan. Kabupaten Ngawen jumlah kelurahan adalah 6 kelurahan dengan 66 pedukuhan. Jumlah RT-nya 282, jumlah RW-nya 67. Ini angka yang hoki. Kelurahannya 6, pedukuhannya 66.
Iki mistik Paduka. Pembangunan kawasan perkotaan. Iki dadi kelompok ora sedeng ya. Ya, kurang lingan ya. Terus saya dulu. Pembangunan kawasan perkotaan ini menjadi skala prioritas kami, ada 5 tambah nanti 1. Pembangunan kawasan perkotaan Kecamatan Ngawen, pembangunan kawasan wisata Gunung Gambar dan Wonosati. Nah, 6-nya itu. Pembangunan kawasan cagar budaya yang tadi disampaikan, Bundelan Jender, terus normalisasi jalan Bundelan. Pembangunan kawasan destinasi wisata Desa Tancep. Ya. Lagi ngaten Ibu Wulan lan narasumber yang kula hormati Ibu Lurah dan sedaya warga masyarakat. Kirang nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta niku nampi dana keistimewaan. Dana keistimewaan menika mboten wonten ing sedaya provinsi nanging namung di 4 provinsi. Setunggal wonten ing DI nggih DI Aceh, kaping pindho wonten ing DKI, nomor 3 DI nggih, terakhir Papua ngaten nggih. Intinya bahwa Dinas Kebudayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa kita adalah Melestarikan adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan cagar budaya dan nilainya dengan cara 3M. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Saat ini sekarang itu 3M. Gugus Covid juga 3M toh ya. Menawa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini warisan budaya juga 3. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Kata jadi kita ada di ranah itu yang hubungannya dengan cagar budaya. Intinya monggo hubungan kita itu lebih akrab. Nek akrab itu artinya ya sering tindak wonten pangdang kula. Benjang insya Allah nyuntung pangestunipun 2021 karena saya belum dibuatkan tempat. Sekarang itu kan isih ngindung bangsal Sewaka Projo, sehingga besok itu kita 2021 nyilih dhisik nggon ke Taman Budaya. Rencananya dulu arep dipindah-pindah ning ras situ digawe gitu. Jadi besok di sana itu ada UPT Taman Budaya. Kata nggih. UPT Taman Budaya itu nanti dengan luas lahan 2,8 hektar itu. Sana ada beberapa macam. Nanti saya dan Pak Agus Mantoro itu pengen juga Mas mau diadakan arena jemparingan itu. Karena kita salah satu warisan budaya yang memang kita inginkan adalah warisan budaya yang memang olahraga tradisional itu. Olahraga tradisional kan saged jemparingan, saged berkuda. Nek berkuda kan aku ya bingung iki. Ning tempatnya jarane nang endi gitu. Balap karung sudah ada Bapak. Kita namanya permainan tradisional sudah. Nanti balap karung, kasti, kemudian layangan sudah Bapak. Sudah ada itu Pak. Kita sudah ada kegiatan untuk permainan tradisional. Itu yang melibatkan Karang Taruna. Kemudian untuk makanan tradisional sudah juga ada kegiatannya. Nah besok itu kita ada 2021 ada lomba batik, desain batik dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pembuka kita untuk saling silaturahmi sehingga kita bisa lebih akrab. Nek lebih akrab sampean kan ngerti kegiatanku sing iso mbok raih untuk 2021 itu apa. 2020 masih juga ada. Ngaten nggih. Nggih, kok menawi cekap hotel kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kami hormati Ibu Wulan, Sekretaris Dinas Bendahara Kebudayaan, yang kami hormati Bapak Penhewu, dan yang kami hormati juga Ibu Lurah Desa Sambirejo, Bapak Ibu semua peserta sosialisasi penetapan cagar budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Sebelumnya kita akan membahas tentang warisan budaya. Warisan budaya itu ada dua, yaitu warisan budaya yang berupa benda atau tangible, dan warisan budaya yang tak benda yang merupakan intangible. Warisan budaya yang tangible ini salah satunya adalah cagar budaya. Dan kalau intangible ini seperti tradisi, adat istiadat, ada pengetahuan, ada kerajinan, ada kesenian, itu masuk intangible. Seperti jemparingan ini masuk intangible. Alangkah baiknya kalau di jemparingan ini ada juga kerajinan membuat jemparing, sehingga keberlanjutannya itu akan lebih gampang. Karena di kantor kami dulu saya memang berada di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya. Namun saya sudah purna 1 tahun ini, tapi kantor kami juga sering menyelenggarakan tentang sosialisasi jemparingan karena ini merupakan olahraga tradisional. 2 tahun lalu kami ke Kulon Progo untuk festival jemparingan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini mungkin nanti bisa saya aturkan ke kepala kantor BPNB, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti untuk di sini. Kemudian yang dinamakan warisan budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur, situs, kawasan, baik itu di darat ataupun di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan yang tercatat dalam warisan budaya daerah. Sedangkan cagar budaya sama, namun melalui proses penetapan. Jadi memang warisan budaya itu salah satunya shopnya adalah cagar budaya. Adapun kriteria cagar budayanya adalah harus berusia 50 tahun atau lebih, minimal 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Seperti tadi saya utarakan bahwa pembagian cagar budaya itu ada 5, yaitu benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah merupakan benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, dan atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Salah satu contohnya ada beberapa di sini: Arca Menhir di Sokoliman, Karamojo, kemudian Prasasti Nganjatan di Tepus, dan Al-Quran Masjid Jami Wonodoyo di Ponjong. Sedangkan struktur cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Seperti ini contoh struktur Tugu Jemenengan di Ponjong, kemudian situs Gembirawati di Purwosari. Adapun bangunan adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Contoh bangunan cagar budaya adalah rumah tradisional Sarjono di Saptosari, rumah tradisional Suwardi di Semanu. Barangkali di sini di daerah Ngawen ini ada rumah-rumah tradisional yang masih utuh, yang mempunyai nilai kesejarahan, itu bisa diusulkan
dan nanti akan kami tinjau masuk cagar budaya atau bukan, itu nanti bisa dikaji bersama dengan tim kami. Situs cagar budaya merupakan lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Ini contoh situsnya, ini situs Sokoliman. Jadi di Karangmojo ini sangat banyak sekali tinggalan-tinggalan arkeologis yang beberapa hari kemarin banyak laporan ditemukan benda-benda cagar budaya. Kemudian yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Contoh kawasan yang ada di DIY ini adalah kawasan Kota Baru, Imogiri, Malioboro. Jadi ini terdiri dari beberapa minimal 2 situs bisa dijadikan menjadi kawasan. Dan ini pembagian cagar budaya merupakan prasejarah, klasik, Islam, kolonial, dan kemerdekaan. Di Gunung Kidul ini sangat lengkap sekali karena ada cagar budaya yang dari prasejarah ini, kemudian dari klasik juga ada di Gunung Kidul ini, ada yang di Playen, di Ponjong, dan ini Arca Parwati yang disimpan di Ulen Centalu. Mungkin nanti Gundoro Kabudayan bisa meminta duplikatnya untuk dibawa ke Gunung Kidul, seandainya tidak boleh diminta ke Gunung Kidul. Kemudian masa Islam ini seperti tadi disebutkan, Tugu Batas Kasultanan dan Kasunanan di Ngawen ini yang di daerah kita sendiri di Ngawen itu sangat terawat, tapi kalau Kasunanan itu kurang terawat dan warnanya pun berbeda. Kalau Kasunanan warnanya biru dan ini sangat terawat sekali. Kemudian untuk masa kolonial ini contohnya rumah bangunan kantor Brigadian di Wonosari dan SD Negeri 1 Ponjong. Adapun tugas kami di dinas yang sudah menetapkan cagar budaya ini ada beberapa. Ada benda itu sudah 53, bangunan sudah 39, struktur 3, situs ada 10 dan cagar budaya tak berkategori ada 2. Mengapa cagar budaya perlu dilestarikan? Karena sifatnya yang terbatas, tidak tergantikan, langka, dan seringkali ditemukan dalam keadaan rapuh atau rusak, dan juga unik, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk pelestarian cagar budaya memerlukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dan mestinya pemanfaatan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti sudah saya aturkan tadi bahwa di Gunung Kidul ini keistimewaan cagar budaya Gunung Kidul ini meliputi dari prasejarah, klasik, masa Islam, kemudian kolonial dan kemerdekaan. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi cagar budaya di Gunung Kidul ini di periode manapun ditemukan. Seperti ini yang di prasejarah ini ada di Sokoliman, situs Gondangawis dan Gua Braholo yang di Rongkop yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian Hindu Buddha ini jadi Risan di Semin, Arca Aul Keteswara. Kemudian masa Islam ini Gapura Ki Ageng Giring di Sodo dan makam Ki Ageng Giring 3 di Palian. Sodo Palian. Kalau ini masa kemerdekaan, ini ruang monumen Radio Auri, di mana dahulu Bapak Budiarjo menjadi ya seperti narator untuk berhubungan dengan Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa Indonesia
masih bisa bertahan meskipun Belanda berbicara bahwa Indonesia telah hilang gitu. Kemudian ini untuk rumah tradisional, ini contohnya rumah Joglo Peliung di Ponjong, kemudian rumah tradisional Siswa di Sastrol di Ngawis Karangmojo, Ngipak, bukan Ngawis tapi Ngipak. Dan di Gunung Kidul juga memiliki sangatan atau pawukon yang sudah jarang ditemui di daerah lain, ini ada di daerah Gedang Sari. Barangkali di daerah Ngawen sini ada beberapa contoh-contoh yang mungkin mirip ada, mungkin bisa dilaporkan ke Kundo Kabudayaan atau ke Pak Penewu yang mungkin nanti bisa kami tinjau apakah benda atau bangunan atau struktur itu masuk sebagai cagar budaya. Jadi ini pawukon ini seperti di Gedang Sari ini tokohnya masih ada untuk mencari hari baik untuk pernikahan ataupun apa, dan mungkin juga untuk patokan untuk ya ke sawah ya, seperti itu. Itu karena sudah jarang dan anak-anak kita nggak tahu itu apa namanya pawukon, jadi itu masih bisa cagar budaya. Jadi mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita sharing ataupun diskusi akan benda-benda cagar budaya. Jadi pada prinsipnya kalau kami menerima laporan di sana ada benda cagar budaya, tentu akan kita tinjau dahulu, kemudian kita kaji bersama apakah bisa masuk ditetapkan menjadi benda cagar budaya. Dan yang menetapkan adalah Bupati, Kepala Daerah setempat. Dan nanti kalau dianggap itu bisa tingkat nasional, mungkin bisa diusulkan dari Kundo Kabudayaan Provinsi untuk ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Demikian kalau kita tidak merawat sendiri, nanti siapa lagi yang akan merawat barang itu, sehingga akan anak cucu kita akan tidak tahu apa warisan budaya dari leluhur kita. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita diskusi atau sharing, mohon Bapak Ibu memberikan informasi barangkali di sekitar desa ataupun padukuhan Bapak Ibu ada benda-benda atau rumah tradisional yang masih bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan terkait untuk peninggalan sejarah atau situs, mungkin untuk di Desa Sambirjo sendiri ini juga banyak sebenarnya, cuman kita belum bisa maksimal untuk mendata seluruhnya, Bu. Kemarin karena waktu untuk penyusunan buku sejarah desa itu kita dibatasi juga waktunya. Nah, ini sekilas yang sudah kita dapatkan di lapangan. Ini di Padukuhan Sambeng 1 itu ada situs, kalau menurut saya situs, karena ini sifatnya kayak batu yang sudah, itu batu, Bu. Batu itu ada kepalanya, ada potongan kakinya, itu namanya watu golek. Oh, yang ini sendang mangir. Ini sebenarnya dulu ada 2 pohon beringin di dekat sendang ini. Ini tempatnya di Sambeng 5 dan ini menjadi cikal bakal munculnya sejarah Desa Sambirjo. Ini Gunung Watu Soko di Padukuhan Sambeng 5. Kalau mau ke tempat ini ya lumayan berjalan naik gunung. Itu sampai di atas. Batuan ini pernah diambil orang tapi kembali lagi. Ini batuannya jenis paras juga, berbeda dengan batuan di sekitarnya. Terus yang berikutnya setelah Watu Soko, ini Gua Singget Gulu, Bu. Gua Singget Gulu itu, guanya itu ada di lereng gunung. Cuman di dalamnya, kalau masuk harus miring, tapi di dalamnya itu luas sekali. Dan sekarang yang menunggu adalah hewan-hewan, nggak tahu ada ular, ada apa, karena kita nggak berani masuk. Dan itu katanya tembusnya ke Gunung Gambar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang diinventarisir oleh desa sini. Kami ucapkan terima kasih sekali, dan nanti ini kami pilah-pilah dulu. Oh, ini masuk cagar. Kalau masih ragu-ragu nanti
kita akan meninjau ke lokasi langsung. Dari batu golek tadi nanti bisa dilihat dari batunya. Nanti biasanya kalau di daerah sini ini seperti arca itu biasanya dari batu putih. Nah ini nanti biasanya nanti akan dicek dari BPCB apakah itu nanti masuk atau tidak dari laporan kami. Nanti kalau oh ini batunya masuk, nah nanti baru kita tindak lanjuti lagi. Kemudian mungkin saya aturkan juga tadi dari Kapanewon tadi tentang meja Pak Camat itu sudah bisa masuk ke cagar karena ini sudah usia 50 tahun ke atas dan pernah dipakai oleh Bapak Camat dan masih nantikannya ada logonya Mangkunegaran. Itu dari segi sejarahan nilai pentingnya sangat banyak. Kalau masalah sendang itu nanti cikal bakal Sambirjo itu nanti bisa juga masuk ke cagar, tapi nanti akan dilihat lagi bagaimana itu masuk cagar atau masuk warisan budaya. Jadi nanti mungkin nanti akan kami lihat, kami pilah-pilah mana yang masuk, dilihat dari usianya, dilihat dari kesejarahannya, nilai pentingnya untuk sejarah, untuk ilmu pengetahuan dan untuk pendidikan dan kebudayaan. Mungkin untuk sumber ini bisa juga itu dulu dipakai oleh masyarakat dan kearifan lokal masyarakat di sini untuk mempertahankan itu nanti bisa juga kalau seandainya di dekat situ ada arca atau apa itu nanti bisa dikategorikan sebagai cagar budaya juga. Jadi memang harus diteliti. Pada intinya harus kita lihat nanti Mas Ari yang akan meninjau dulu ke situ. Baru kita baru dilaporkan kepada tim dan nanti tim yang akan mengkaji. Intinya demikian. Oke, terima kasih.